Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Husain Sutisna selaku dosen mata kuliah Manajemen Portfolio Bisnis dan Manajemen Kompensasi. Di sini kami kelompok Manajemen Portfolio Bisnis yang ada Kak Isma Fauziah, ada saya Rialina Putri, dan ada Kak Syifa Asyogiri. Baik, di sini saya akan mempresentasikan jurnal penerapan metode analytical hierarchy proses atau bisa disebut AHP untuk menentukan hasil usaha pada koperasi pegawai negeri yang akan dibacakan oleh Kak Syifa Asyogiri. Mangga. Kak Isma tolong dimatiin dulu mikrofonnya. Mangga Kak. Baik. Kak Syifa. Saya akan menjelaskan dari latar belakang penjelasan PPT ini. Yang pertama di sini ada penerapan metode analytical hierarchy proses atau yang disingkat dengan AHP untuk menentukan hasil usaha pada koperasi pegawai negeri. Yang pertama di sini dari latar belakang. Di latar belakang ini berisikan tentang proses perhitungan sisa hasil usaha atau yang disebut dengan SHU pada koperasi bukan merupakan proses yang mudah karena hitung SHU ini berdasarkan transaksi. Kejadian ini keadaan ekonomi yang timbul dari kegiatan usaha terlebih jika masih diproses secara manual. Namun, ketika sedikit untuk melayani anggota, sayangnya pertimbangan manual seperti ini masih banyak diterapkan pada koperasi pegawai negeri, terutama bagi koperasi yang tidak memiliki modal yang besar. Hal ini dirasa sangat tidak efektif dan efisien. Oleh sebab itu perlu disebut dengan sistem penunjangan keputusan perhitungan sisa hasil usaha atau yang disebut dengan SHU pada koperasi pegawai negeri. Slide selanjutnya. Nah, yang kedua ini ada perumusan masalah. Perumusan masalah ini yang berisikan tentang bagaimana pembangunan perangkat lunak sistem penunjangan keputusan untuk menentukan sisa hasil usaha SHU pada koperasi pegawai negeri atau yang disebut dengan KPN. Yang ketiga ada batasan masalah. Yang pertama di poin A ada sistem penunjangan keputusan hanya terbatas pada proses perhitungan sisa hasil usaha sesuai pedoman yang berlaku saat penelitian ini pada koperasi pegawai negeri. Poin yang B ada simpanan pokok dan simpanan wajib dibuat dengan bersifat dinamis sesuai dengan keputusan rapat anggota. Di poin C ada persentase pembagian sisa hasil usaha atau yang disingkat dengan SHU menggunakan metode analytical hierarchy proses atau yang disebut dengan AHP. Di poin D ada perangkat lunak dibuat dengan desain antarmuka grafis dan berbahasa Indonesia. Next. Baik, di nomor 4 ini ada konsep dasar sistem pendukung keputusan yang disingkat dari SPK atau Decision Support System. Pertama kali diungkapkan pada awal tahun 1970-an oleh Michael S. Scott Morton dengan istilah manajemen decision system Daihani 2001. Selanjutnya, sejumlah perusahaan lembaga penelitian dan perguruan tinggi mulai melakukan penelitian dan membangun SPK. Di nomor 5 ini ada definisi koperasi. Bentuk koperasi berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 1902 mengenal dua bentuk koperasi, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Selanjutnya akan diserahkan oleh moderator kami, yaitu Karya Erlina. Isma. Baik, untuk pemateri selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Isma.
Baik, sekarang lanjut ke ciri-ciri dari koperasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada perkumpulan orang, yang kedua pembagian keuntungan menurut perbandingan jasa, tidak tetap, kemudian mempunyai badan hukum, yang kelima menjalankan suatu usaha, yang keenam penanggung jawab koperasi adalah pengurus. Prinsip dari koperasi yaitu ada dua. Yang pertama keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua pengelolaan dilakukan secara demokratis. Kemudian rumusan penentuan SHU koperasi yaitu adapun rumus untuk pembagian sisa hasil usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menghitung hasil usaha dari jasa melalui pinjaman anggota yaitu rumusnya JHJ sama dengan PSG dikali TB. Keterangan JHJ yaitu adalah kerja, SHJ presentasi SHU jasa, kemudian TB adalah total bunga. Kak Siva, dimohon untuk mikrofonnya dimatiin ya. Oh ya baik, maafin. Mana sih? Model analytical hierarki proses atau AHP, proses pengambilan keputusan pada dasarnya adalah memilih suatu alternatif permasalahan yang diselesaikan dengan AHP. Memiliki beberapa prinsip, diantaranya adalah yaitu membuat hierarki, yang kedua penilaian kriteria dan alternatif. Kemudian metode penelitian. Berikut ini adalah beberapa metode pengumpulan data dan informasi yang relevan. Dengan penelitian penulis, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada studi pustaka, yang kedua ada wawancara, yang ketiga ada internet, kemudian alat penunjang penelitian atau komputer, kemudian perangkat lunak pendukung. Baik, terima kasih ya Kak Isma. Selanjutnya pembicara pemateri selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu perhitungan presentasi setiap jenis, di mana pembagian SHU dengan metode AHP ini merupakan salah satu model sistem penunjang keputusan yang memiliki banyak keuntungan dalam menjelaskan proses pengambilan keputusan SHU, dan dibagi menjadi 8 jenis SHU, yaitu cadangan, yang B untuk anggota menurut simpanan, C untuk anggota menurut jasa, yang D pengurus, selanjutnya kesejahteraan, F pendidikan, dan terakhir pembangunan. Dan di sini ada 11-nya pencobaan perhitungan SHU anggota dengan metode AHP menggunakan perangkat lunak. Seperti ini metodenya, dan yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana penerapan metode AHP ini dalam menentukan sisa hasil usaha atau SHU pada koperasi pegawai negeri berhasil memberikan solusi yang efektif. AHP membantu dalam mengambil keputusan terkait pembagian SHU dengan akurasi dan efisiensi yang tinggi. Sistem pendukung keputusan SPK dengan metode analytical hierarchy process atau AHP ini berhasil diimplementasikan dalam perangkat lunak untuk membagi sisa hasil usaha atau SHU di koperasi pegawai negeri. Perangkat lunak ini memungkinkan perhitungan SHU yang cepat dan akurat, mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi saat perhitungan manual. Dan ada yang ke-13 saran, aspek-aspek unggul dari perangkat lunak ini harus dipertahankan sebagai dasar pengembangan perangkat lunak di masa depan sesuai dengan standar pengembangan
perangkat lunak, pengembangan perangkat lunak serupa yang kompatibel dengan sistem operasi Linux atau open source yang dianjurkan. Baik, presentasi sekarang sudah selesai. Terima kasih untuk kelompok kami. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.